Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Mari kita peduli dan berbagi untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di NTT. Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui nomor rekening Departemen Misi berikut ini. Doa Pentakosta akan dilaksanakan secara online pada tanggal 15 Mei, 17 Mei, 18 Mei, 19 Mei, dan 22 Mei pada jam 7:30 malam. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Malam ini di hari keempat dalam rangkaian doa Pentakosta di gereja kita, bersama kita bawa hati kita yang lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan amin. Walaupun di rumah masing-masing dan masih secara online, namun tetap kita berikan hati kita yang bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini persembahan kami, pujian kami bagi Engkau Tuhan. Bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, malam ini, kami bawa hati kami yang menyembah Engkau Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu ya Allah Roh Kudus, yang selalu menolong kami, menyertai kami, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi malam ini Tuhan, lawatan-Mu kami rindukan, yang kering Tuhan basahi dalam nama Yesus Tuhan. Api Roh-Mu Tuhan melawat setiap kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, di mobil, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan menjamah melawat kami, menyegarkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap lebih lagi dalam hadirat-Mu menerima berkat dan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ini pujian kami Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu. Jiwa kami merindukan Kau Tuhan, bukan hanya sekedar pujian, tapi sungguh menjadi komitmen hati kami, kerinduan kami kepadamu. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi pujikan jiwa kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, oh ya Tuhan. Oh jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dan bersama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lagi pujikan dengan syukur kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, jiwaku merindukanmu. Pujian kami bagimu. Amin. Dengar pujian kita. Jiwaku haus
kepadamu ya Allah, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku di setiap waktu. Sebab tiada seperti-Mu, kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada Allah lain yang kami sembah, yang kami rindukan, Tuhan. Setiap hari, setiap waktu merindukanmu, lebih dari hari kemarin. Kami mau hari ini dan esok dan seterusnya merindumu, menyembahmu. Kami nikmati kesegaran yang baru mengalir saat ini, mengalir. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, lebih lagi lawatan-Mu menjamah setiap kami, setiap pribadi. Bejana yang kami bawa, Kau isi, Kau penuhkan, bahkan berlimpah. Mungkin banyak di antara kami Tuhan yang setahun ini bahkan mengalami tantangan, kesulitan Tuhan beribadah secara online, doa secara online Tuhan. Begitu banyak Tuhan tantangan Tuhan, namun kami rindu saat ini Tuhan. Kami persembahkan hati kami yang tulus kepadamu Tuhan, hati kami yang merindukan Kau Tuhan. Lebih
lebih lagi Tuhan. Tanpa penumpangan tangan hamba Tuhan sekalipun, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Kau segarkan ya Tuhan, Kau pulihkan. Bahkan kami yang melayani saat ini Tuhan, di ruangan ini Tuhan, kami semua Engkau lawat Tuhan, pulihkan setiap hati. Ini hati kami Tuhan. Yesus. Kami buka hati kami lebih lagi untuk jamahan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di mana kami merayakan, mengingat Tuhan, Roh Kudus tercurah Tuhan setiap kami, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bakar hati setiap kami Tuhan. Bakar setiap kami. Roh Kudus Kau hadir di sini, Amin. hadir dimanapun kami berada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi Tuhan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi, amin, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Lagi katakan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, amin, amin. Penolong kami Tuhan, dan lebih lagi buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku,
penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengar pujian kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dengar pujian kita. Dengan segenap hati pujikan saat ini. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi dengan pujian kita. Ku buka hati, setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Ku buka hati, Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami tidak mau membatasi kuasa Roh-Mu Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang maha kudus, melawat setiap hati, setiap pribadi. Lebih dan lebih lagi lawatan-Mu terjadi, mengalir, menikmati hadirat-Mu. Jamahlah, curahkanlah Bagi setiap hati Tuhan. Ini Roh Kudus, Engkau penolong dalam hidup kami, menjadi bukti nyata Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kami yang putus asa, kami yang mengalami kelemahan saat ini, Tuhan Engkau yang memulihkan. Engkau Allah Immanuel yang bersama kami di sepanjang waktu dan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Dalam kehidupan kami, sebab kami perlu Kau Tuhan, Thank you Lord. Engkau ada Tuhan Haleluya. Haleluya. dalam
hidup kami. Amin. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, malam ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu, melawat kami, memulihkan kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin, amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Dan katakan sungguh indah, sungguh indah. Kembali pujikan pujian ini. Kemanakah ya Tuhan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dalam hidup kami, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dipahami, dimengerti Tuhan. Sungguh Tuhan besar kasih-Mu, oh, besar
selami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh haleluya. Dan kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan, bersama pujikan lebih dalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dalam hidup kami, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya, selamanya. Dan lagi-lagi katakan, ku tinggikan amin, amin Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Dalam roh dan kebenaran, selamanya. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menolong kami, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu malam ini menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, menginsyafkan kami Tuhan dalam kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati hamba-Mu Bapak Roni Daud Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu setiap kami, dan kami percaya Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakanlah diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami.
Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita merayakan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan tentunya dilanjutkan dengan perayaan yang luar biasa. Bagaimana pencurahan Roh Kudus dinyatakan bukan cuma di zaman dahulu, tetapi juga berlaku atas setiap kita di zaman now seperti ini. Nah, fakta Injil yang perlu kita ketahui, sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan salah satu bagian dari fakta Injil yang tidak bisa disangkal. Menjadi sesuatu yang pasti. Fakta Injil dimulai dari mana? Yaitu Yesus mati untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Dia menggantikan kita. Kita yang terkutuk menjadi diselamatkan, diubahkan, diangkat menjadi putra-putri kerajaannya. Lalu kemudian Yesus dikuburkan, turun ke dalam dunia orang mati. Dan di situ Yesus mengambil kunci kerajaan maut dari tangan iblis. Dan kemudian Alkitab mencatat fakta Injil yang ketiga. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Mengalahkan dosa, maut, mengalahkan iblis dan segala antek-anteknya. Dan fakta Injil yang selanjutnya tentunya haleluya. Dia naik ke sorga. Lalu kemudian duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana dia memerintah seluruh alam semesta ini. Dan fakta Injil yang selanjutnya, dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Wow, sungguh menggairahkan kita di situasi penghujung daripada akhir zaman seperti ini. Dan kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Alkitab itu mulai digenapi di depan mata setiap kita. Dan kenapa Yesus harus naik ke sorga? Saudaraku dikasih Tuhan, dia tentu punya tujuan. Dia adalah seorang pemimpin sejati. Justru saudaraku, kalau kita belajar soal tentang leadership kepemimpinan, justru naiknya Yesus ke sorga, justru membangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa. Yaitu para muridnya, dan itu diteruskan dari generasi kepada generasi sampai kepada generasi kita dan seterusnya. Dalam 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, sekalipun pandemi corona loh ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Luar biasa bukan? Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wahai, Yesus naik ke sorga. Ada 3 P yang disediakan. P yang pertama adalah place. Apa itu? Tempat, bahkan banyak tempat disediakan. Hal ini sungguh mematahkan pengajaran yang mengatakan bahwa kita harus rajin menabur di bumi ini. Karena kalau rajin menabur maka uang kita yang kita tabur itu seperti mempersiapkan semua bahan bangunan nanti kita di sorga. Mana ada kebenaran yang mengatakan seperti itu? Yesus berkata dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Jadi sudah disediakan tempat, bukan kaplingan, tapi betul-betul sudah lengkap semuanya.
Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup orang percaya memiliki pengharapan. Kita tidak perlu takut mati, karena mati itu adalah satu tahap menuju kepada kekekalan dan disediakan yaitu tempat tinggal yang dahsyat, yaitu sorgawi bagi setiap kita. Yang kedua disediakan bagi kita yaitu apa yang disebut dengan peace, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera Yesus tinggalkan itu shalom yang melampaui segala akal. Ya, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya tahu bahwa hari-hari ini ada banyak pergumulan kita tentang keuangan karena akibat pandemi corona ini dan pergumulan yang lainnya. Tetapi mari saya memberitahu kepada setiap kita, kita boleh saja diizinkan dalam mengalami pengalaman-pengalaman lembah. Akan tetapi damai sejahtera Tuhan disediakan bagi setiap kita. Sebab itu kita bisa mengalami ketenangan yang luar biasa. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Kenapa kita menjadi tenang? Alkitab mengatakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Ya, mari kita terus saudaraku membuka hati dan mengizinkan pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Dan kehendak kita selaras dengan kehendaknya. Damai sejahteranya menguasai kehidupan kita dan kita jadi kuat di dalam Tuhan. P yang selanjutnya disediakan apa itu? Promise, yaitu apa? Janjinya. Dia akan apa? Datang kembali menjemput setiap kita orang yang percaya. Kita tidak dibiarkan sendirian. Dia menjemput kita dan nanti akan ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Wow, ya. Mari kita bersuka cita di tengah keadaan yang tidak baik di sekitar kita. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada masa depan yang gilang gemilang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Jadi ingat, kenapa dia naik ke surga? Dia menyediakan 3P. Ada tempat yang disediakan di sana. Ada damai sejahtera diberikan. Dan dia memberikan janjinya akan datang menjemput kita semuanya. Yang berikutnya, kenapa Yesus naik ke sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 12 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan, ini pernyataan yang luar biasa bukan? Ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya yang memberikan kepada murid-muridnya kesadaran baru. Bahwa dengan perginya Yesus naik ke sorga, justru itu memberi kesempatan terjadinya delegation of authority, pelimpahan wewenang, ya, di mana Yesus menyerahkan tongkat estafet kepada para muridnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaannya lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Pada zaman dulu, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sangat terbatas dengan ruang maupun dengan waktu, karena dia datang sebagai manusia. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saat ini dia sudah di sorga dan penyertaannya sempurna atas kita yang diberikan lewat rohnya yang kudus. Lalu kemudian dia memberikan kepada kita gerejanya otoritas, kuasa yang luar biasa. Bukankah dalam Markus pasal 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya ajak siapa di sini yang orang percaya, saudara ada di rumah, angkat tangan saudara. Siapa yang orang percaya? Yaitu mereka percaya kepada Yesus Kristus, Raja dan Tuhan satu-satunya penebus kita. Nah, Anda orang percaya. Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Dan bukan cuma mengusir setan, mereka juga akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh.
Lalu juga mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa melihat di sini bahwa dulu hanya satu pribadi, Yesus sebagai tokoh sentral. Tetapi sekarang dia mendelegasikan, memberikan kuasanya kepada kita gerejanya. Setiap saudara dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, bukankah ini sebuah kesempatan besar disediakan kepada kita? Bukankah ini memberikan kepada kita kegairahan untuk menampakkan hidup ke depan di tengah pergumulan, tantangan kehidupan. Tetapi kuasa Tuhan menyertai kita, janji Tuhan menyertai kita. Dan kita dijadikan luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bukan pemimpin yang egois, tetapi dia membagikan kuasanya. Dan itu sudah dimulai ketika Kejadian 1 ayat 26. Waktu firman Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Ada delegation of authority. Ada pelimpahan wewenang. Supaya hak pengelolaan bumi ini yang dulu dipegang oleh Tuhan diserahkan kepada manusia. Dan Tuhan terus melanjutkan itu sampai kepada Yesus Kristus. Melepaskan kuasanya dan kita bukan jadi penonton lagi. Saya mengingatkan kepada warga kerajaan, jangan bermentalitas sebagai penonton. Anda adalah pelaku-pelaku. Yakin bahwa janji Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan ini ya dan amin. Anda bisa melakukan perkara-perkara hebat. Jangan Anda melihat, oh aku latar belakang orang miskin, oh saya kurang berpendidikan dan sebagainya. Jangan terkonsentrasi kepada kelemahanmu. Percayalah apa yang Yesus katakan, maka kamu akan melihat mimpimu akan menjadi kenyataan. Saya dulu adalah seorang pemuda dari sebuah daerah desa, dan orang tua saya bukan orang tua yang kaya. Saya hidup sederhana. Saya pernah tinggal di rumah yang tanahnya tidak ada, lantainya tidak ada keramik ataupun plesteran, tetapi yang ada cuma tanah liat. Dan saya waktu kecil tinggal di rumah seperti itu. Dan keadaan saya pada waktu itu mandi dengan tidak mandi sama, tetap kotor karena tanah ada. Ya lantainya dari tanah biasa seperti itu. Dan saya tinggal dalam keadaan yang sangat sederhana. Lalu kalau ada pesawat terbang lewat di atas daerah di mana saya tinggal, saya selalu berteriak, hei aku di sini. Saya membayangkan bagaimana pilotnya membuka pintu dan berkata ada apa gitu ya. Dan pesawat begitu lewat, saudaraku, saya bayangkan gimana ya cara naik pesawat rasanya itu bagaimana. Keadaan seperti itu masa kecil saya jualan petasan, kembang api di pinggir jalan, saudaraku, untuk supaya bisa membiayai hidup, menolong orang tua. Bahkan ketika saya kuliah pun saya jualan kaos-kaos, saudaraku, kepada teman-teman di fakultas, dan saya tidak malu melakukan itu, saudaraku. Tetapi ketika saya sudah bertobat, menerima Yesus, lalu Tuhan panggil saya secara khusus ya. Tiap orang punya panggilan ya. Saya dipanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Wow, saudaraku, saya melihat ya, dulu saya berpikir saya cuma pemuda desa, anak orang yang sederhana. Tetapi saya melihat perbuatan tangan Tuhan. Saya bisa pergi ke 5 benua. Dalam 1 bulan bisa terbang rata-rata 10 kali. Wow, saudaraku, seringkali saya bahkan dengan sengaja ketika di pesawat ada panggilan di airport menuju ke pesawat, saya tinggal di lounge karena saya sering terbang, saya punya kartu platinum, saudaraku. Dan saya tidak langsung menuju ke pesawat. Panggilan pertama saya tetap di lounge dan saya minum jus, saudaraku. Lalu kemudian ada panggilan kedua, saya nggak langsung ke pesawat, saya ambil makanan snack, saudaraku. Sampai panggilan ketiga saya baca koran, saudaraku. Lalu saya dengar bagaimana di seluruh airport itu diumumkan, Bapak Roni, panggilan ditujukan kepada Bapak Roni, penumpang pesawat Garuda tujuan misalnya Denpasar, Bali, harap segera masuk ke dalam pesawat melalui pintu sekian, dipanggil Bapak Roni. Waduh, begitu dengar Bapak Roni, saya ambil tas saya, lalu saya berjalan keluar daripada lounge-nya dan saya menuju kepada pesawat. Dan kemudian dalam hati berkata, Tuhan, waktu aku kecil aku panggil-panggil pesawat, sekarang aku melayani Tuhan, haleluya. Pesawat yang panggil-panggil namaku, oh haleluya. Keadaan menjadi berbalik, saudaraku. Kenapa? Itulah janji Tuhan.
Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar lagi. Percayalah itu bukan terjadi atas orang lain, itu terjadi atas dirimu. Haleluya. Berikutnya lagi kita melihat kenapa Yesus harus naik ke sorga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, ini dahsyat saudaraku. Kita manusia biasa, ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menerima apa yang disebut dengan kuasa. Menerima kuasa untuk apa? Menjadi saksi global. Untuk apa? Memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah kekuatan yang melekat, ya. Di dalam bahasa aslinya mengandung pengertian kuasa ini kekuatan yang melekat, kekuatan untuk melakukan keajaiban. Bahkan ini juga kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Wow, saudaraku, ini betul-betul taraf yang disebut excellent. Waktu saya belajar bahasa Inggris dulu di waktu SMA, guru saya mengajarkan bahwa kalau baik itu good, ya, lebih baik better, terbaik the best, ya. Ternyata guru saya bilang ada yang lebih tinggi dari semuanya itu. Wow, mata saya langsung lebih besar, mau pengen tahu apa itu terbaik. Ya, lebih baik dari terbaik. Dia bilang excellent. Wow, excellent itu above average, di atas rata-rata. Excellence itu keunggulan yang luar biasa. Saudaraku, terimalah kuasa daripada Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang membuat kita bisa bergerak dengan excellent. Haleluya. Bukan cuma biasa-biasa, tinggalkan mentalitas mediokritas. Sebab Tuhan menyediakan kepada kita kuasanya yang membuat kita bisa bersaksi, yang membuat kita bisa bukan cuma bersaksi, menjadi saksi lewat kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita pun bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Kuasa di sini dunamos, ya. Di situ muncul kata turunannya dinamit. Dinamit itu benda kecil tapi mampu ketika dia meledak menghancurkan bangunan atau sesuatu yang lebih besar ribuan kali. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan melihat bahwa kamu, oh saya orang miskin, saya tidak berdaya, saya ini orang yang sederhana dan sebagainya. Lihatlah bagaimana Kristus telah menebus engkau dan bagaimana rohnya ada pada setiap kita, kuasanya diberikan kepada kita. Dan berkatalah, pakai aku Tuhan, dan mulai melangkahkan kaki untuk beritakan Injil dengan berani. Ya, mulai dari mana? Lingkungan Yerusalem, keluarga-keluarga kita, lingkungan terdekat, lalu kemudian Yudea, tetangga kita, tempat pekerjaan kita, maupun Samaria, yaitu tempat di mana orang-orang yang gak suka, komunitas-komunitas yang membenci kita, yang menolak kita. Di situ Anda bisa pergi untuk menyatakan kasih. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ini global. Jangan takut globalisasi. Karena Injil itu bersifat global. Dan Tuhan mau pakai kita pula secara global. Dengan kekuatan yang melekat kepada kita. Bukan kekuatan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bukan. Tetapi sesungguhnya kekuatan itu terus bergerak dalam hidup setiap kita. Melekat. Ada bersama dengan setiap kita. Kalau orang punya jimat, seringkali ada bahasa Jawanya pengapesannya. Ya, misalnya nggak boleh dibawa ke toilet, misalnya nggak boleh melakukan ini, ada batasan tertentu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi kuasa ini melekat kemanapun kita pergi. Kuasa Roh Kudus bersama dengan kita, sehingga kita bisa berkata bersama Yesus, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan melihat mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 di sana dikatakan begini, tetapi penghibur, haleluya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan kita disebut Trinitas, Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi, tapi hakikatnya adalah satu. Ya, mereka satu adanya, 3 pribadi, saudaraku. Dan Bapa mengutus Yesus, memperkenalkan Yesus dan mengutus Yesus. Lalu Yesus memperkenalkan Roh Kudus dan kemudian mengutus Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam setiap kita. Alkitab menjelaskan tubuhmu bait Allah, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah gubernur jenderal sorga. Ya, dia yang menolong kita untuk apa? Membawa kita kepada tujuan utama hidup kita, yaitu keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu Roh Kudus ini luar biasa sekali saudaraku ya. Dia membimbing kita, mengingatkan kita tentang apa yang Yesus ajarkan. Dan dia mengingatkan dunia, menyadarkan dunia ada penghakiman, ada dosa. Tetapi dia juga menolong kita, mengingatkan kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan oleh sebab itu saudaraku, jangan lupa untuk terus baca Alkitab. Renungkan siang dan malam. Dan nanti Roh Kudus akan terus membimbing kita, menyertai kita, membawa kita hidup semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. There is one Holy Spirit, but many operations. Roh Kudus memang satu, tapi operasinya banyak. Seperti listrik satu, tapi dia bisa mengoperasikan kamera ini, bisa mengoperasikan mic saya, bisa mengoperasikan AC yang ada di ruangan ini, mengoperasikan lampu-lampu di sini. Jadi yang disebut dengan karunia Roh Kudus begitu banyak dan disediakan bagi setiap kita. Sebab itu berilah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, saya teringat ketika tahun 87 saya ada di kota Surabaya, sedang kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Erlangga. Pada waktu itu saudaraku, saya sudah mengalami baptisan selam dan sebagainya. Saya melihat ada teman saya saudaraku, kok bisa ya berbahasa roh. Saya penasaran sekali. Lalu saya beli buku-buku. Pada waktu itu saya belum punya panggilan jadi pendeta ya. Saya pelajari, kok ada ya bahasa roh. Alkitab juga menulis ada bahasa roh. Oh saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya berdoa sendiri di kamar kos saya. Saya berlutut, saya berkata, Tuhan penuhi saya dengan roh-Mu. Tuhan baptis saya dengan baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan Roh Kudus tidak dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya. Dan ketika saya berdoa saudaraku, saya berdoa ternyata tidak terjadi sesuatu. Tapi ada timbul rasa lapar haus. Saudaraku, memang tidak sama ya. Istri saya, dia mengalami baptisan Roh Kudus berbahasa roh ketika mengikuti KKR yang dipimpin oleh almarhum pendeta Jeremia Rim. Dan ketika dia ditumpangi tangan, langsung dia berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku, ada berbagai cara memang untuk bisa mengalaminya. Tapi yang penting adalah saudara harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Izinkan dirimu untuk supaya Roh Kudus memenuhi engkau, membaptis engkau. Dan engkau akan mengalami bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam diri saudara. Sampai satu hari saya teringat sekali. Saya mengikuti doa puasa yang hanya diikuti oleh beberapa ibu-ibu tua. Ada sekitar 8 orang saja. Dan saya ingat hari itu hari Sabtu siang. Dan ketika memuji menyembah Tuhan, saya angkat kedua tangan, Tuhan saya merindukan. Karena Yohanes pasal 7 berkata, barang siapa haus, ialah hendaklah ia datang kepadaku lalu minum. Lalu saya berkata, saya haus Tuhan, saya mau mendekat kepadamu, saya mau minum Roh Kudus-Mu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saudaraku, saya dilawat seperti ada satu aliran listrik yang bekerja. Bergetar, lalu dari mulut saya keluar bahasa-bahasa yang baru. Wow, itu pengalaman supranatural yang indah. Dan itu saya terus lakukan itu. Ketika saya memuji menyembah,
ketika doa-doa saya naikkan itu sampai hari ini membuat saya jadi teguh kokoh di dalam Tuhan karena roh ada di dalam setiap kita. Sebab itu saya mau mengajak setiap kita yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, ayo rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara tinggal saudara membuka diri dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, mengizinkan Tuhan membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya ini bukan ikut-ikutan orang lain yang berkata, mulai kata haleluya, haleluya, haleluya. Gak perlu ditolong pakai begitu ya. Atau suruh dibantu dengan ucapkan la 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 la. Gak perlu seperti itu saudaraku ya. Gak perlu seperti itu. Saudara hanya tinggal menantikan dengan perasaan kerinduan. Dan katakan, penuhi saya Tuhan dengan rohmu, baptis saya. Saya yakin ketika Anda lakukan itu, jangan berhenti, jangan menyerah saudaraku. Anda lakukan itu saudaraku, saya percaya Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Karena itu janji yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Dan ingat, kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah bisa mengingkarinya. Tuhan pasti akan menepatinya kepada setiap kita. Buka hati saudara. Dan kita akan melihat bagaimana manifestasi Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan dicurahkan terus bergerak. Tiap hari kita akan memberi diri berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bukan bekerja, bergerak dengan pimpinan diri kita sendiri. Tapi memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan tentunya akan membawa kita kepada tujuan utama. Keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang akan dilakukan Roh Kudus kepada setiap kita. Dia menjadikan kita lahir baru. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Dan dia menjadi arabon atau jaminan bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk hal mulia yang disediakan kepada Tuhan. Dia mengangkat hidup kita sebagai, mengadopsi kita sebagai orang percaya. Dia memenuhi kita senantiasa dengan rohnya. Dan yang luar biasa saudaraku dikasihi Tuhan. Dia akan menolong kita untuk bisa menginterpretasikan kebenaran firman yang kita pelajari. Dia menjadi guidance, dia menjadi penolong bagi setiap kita. Bahkan dia mengurapi kita dalam dunia bisnis, dunia pelayanan, dunia apapun. Dia akan terus mengurapi kita dan terus memperlengkapi kita saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga saudaraku, kita akan melihat bagaimana bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Buka hati saudara. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, biarkan Roh Kudus akan memenuhi engkau. Ya, dan mulai saudaraku, gak pakai logika berpikir yang menurut ukuran manusia. Tapi serahkan semuanya. Biarkan Tuhan yang take over. Dan mengendalikan hidup setiap kita. Saya percaya saudaraku, hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam kemenangan. Walaupun mungkin kita dalam pergumulan. Diizinkan lewat ke lembah-lembah kekelaman. Tetapi Roh Kudus akan menguatkan. Roh Kudus akan menghibur. Roh Kudus akan menuntun terus kepada kebenaran. Sehingga tidak ada kompromi dengan dosa lagi. Hidup kita sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan yang luar biasa, membawa kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, seperti yang kau janjikan lewat firman-Mu, bahwa Roh Kudus disediakan bagi setiap kami. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah engkau oleh Roh Kudus dan bergeraklah dengan manifestasi kuasa Allah yang dahsyat untuk menjangkau dunia bagi kepentingan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Dan bersama kita akhiri doa kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan sungguh memberkati setiap kami.
Dan tolong kami, ajar kami Tuhan, bukan hanya mendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, akan memberkati hamba-Mu Bapak Roni Daud Simeon Tuhan, yang sudah menjaga firman-Mu. Bila sungguh Tuhan Kau pakai lebih lagi, urapi lebih lagi, Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami Tuhan juga percaya Tuhan, di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, lawatan berkat-Mu kami terima dengan sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita percaya bersama katakan amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.